عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian yang dicintai Allah, jamaah sekalian, mari bersama kita lanjutkan mengaji Al-Quran pada surah Al-Muzammil, ya. 1-5 sudah hafal, ya. Mudah-mudahan semua sudah setoran hafalannya, ya, sudah dikirim ke Mandika. Mari sama-sama anak kalian, kita akan lanjutkan pada ayat 6, 7, 8, 9 sampai ayat 10 dulu, ya. Namun sebelum kita lanjutkan, supaya tidak hilang hafalan kita, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama dari mulai ayat 1 sampai ayat 5 terlebih dahulu. Kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita hafalkan dan kita baca bersama-sama 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Oke, alhamdulillah sudah hafal semua, ya, sampai ayat 5, ya. Sekarang ayat ke-6 perhatikan baik-baik dan lihat boleh ke layar, ya. Ayat ke-6 tidak terlalu panjang, sedang lah, ya. Fokus sebelumnya di ayat ke-5, inna dibaca 2 mad asli, ya. Inna pada ayat ke-6 tidak dibaca panjang, ya, dibaca pendek karena tidak ada alif. Fokus. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Ya, sedikit panjang, ya. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Innana pertama ditahan dulu, ya. Innana, nah yang kedua double, ya, mat asli. Innana syi'atal, tan langsung ke lam, ada tasydid di sana. Innana syi'atal laili hiya ashad, lihiya ashad. Jadi linya jangan dibaca panjang, jangan. Innana syi'atal laili, salah. Hiya, salah. Asyaddu, salah. Jadi tidak perlu dibaca panjang sesuatu yang tidak panjang. Bacaan yang pendek yang dibaca panjang. Inna nashi'atal laili hiya asyaddu wata'aw. Ta'nya itu kalau kalah, ya. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Coba kita ulang 2-3 kali, ya, sama-sama sambil lihat dan perhatikan. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Ulangi lagi. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Oke, pada aqwam apa? Waq'au idzam bi ghunnah ya, jadi ditahan dulu ya. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Kita ayat ke-6, kita lihat maknanya. Inna nashi'atal lail, sesungguhnya bangun malam itu. Bangun malam itu kenapa? Hiya asyaddu wata'a, bangun malam itu sesungguhnya akan menguatkan jiwa seseorang. Ya, jiwanya yang rakus ya, betul. Yang ketika tidak dapat senyum dari kawannya, kemudian marah-marah. Kemudian kalau misalnya seorang pekerja gajinya terlambat sehari, marah-marah. Atau ada makanan tidak sesuai dengan selera, marah-marah. Kemudian makanannya berkurang karena dibagi atau berbagi sama yang lain, marah-marah. Jika suka marah-marah itu jiwanya lagi sakit. Jadi sakit jiwa itu nggak harus gila teman-teman. Bisa saja sakit jiwa itu hasut, dengki, iri. Lihat orang bahagia dia sakit hati. Orang beli motor dia kejang-kejang. Kenapa ini? Sakit jiwa dia. Jiwanya lemah, Banyak-banyak tahajud kalau kayak gitu, ya. Banyak-banyak salat malam supaya jiwanya kuat. Kata Quran, inna nashi'atal laili hiya kuat. Asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Jiwanya kuat, kemudian bacaan di waktu malam itu lebih berkesan. Coba kamu baca surah ini di waktu malam, Masya Allah. Tapi dengan catatan ya, baca yang tartil tadi. Sama-sama suratnya. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, di waktu malam. Malikin nas. Lihat maknanya, wah, apalagi bisa menangis tuh, ya. Ada orang seakan-akan dunia ini sudah sepi, ya. Harta, jabatan, pujian dari orang seakan-akan sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma kamu sama Allah. Di waktu malam kamu mengadu, bercerita semuanya sama Allah. Insya Allah nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah, ya. Besar, kecil, itu apa kata Allah. Menurut kita kecil, tapi kata Allah besar. Susah maksudnya, jadi susah. Perkara yang membuat kita seakan-akan ini pasti saya bisa. Lupa nggak pakai insya Allah. Allah bikin kita susah, ya. Oke, jadi di ayat 6 ini mempertegas bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu bangun malam untuk sholat tahajud dan membaca Quran, jiwanya akan lebih kuat. Yang menjadikan jiwa lebih kuat. Karena ibaratnya botol itu diisi, mengisi jiwa, nutrisi. Jadi kalau makan sop, soto, apalagi makanan itu, katakan itu membentuk jasmani. Tapi membentuk jiwa itu adalah agama. Dan bangun saat malam serta baca Quran di waktu malam adalah hal yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya, ya, insya Allah. Baik, sekarang ayat 7, perhatikan 7. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Tahannya. Inna laka fin, jangan laka salah, nggak boleh. Inna laka itu salah, K-nya tidak panjang, nah-nya juga nggak panjang. Inna laka fin, tahan di fin, itu ada guna. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Oke, ya. Coba baca, ikutin Pak Dika di rumah ya. 1, 2, 3. Inna laka fin nahari sabhan tawila. 2 kali. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Oke, apa maknanya? Kita lihat terjemahan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
Sehingga Allah bukan tidak mungkin terlupakan, sibuk ngurusin manusia terus sampai-sampai waktunya zuhur dipanggil hayya 'alas shalah, masih meeting gitu. Hayya 'alas shalah, masih asik bergelut dengan dunia. Sehingga apa? Tembus dengan malam hari kita mendekatkan diri kepada Allah. Begitu ya. Ini buat semuanya, termasuk buat Pak Andika segala ya. Termasuk Pak Andika khususnya ini ya. Mudah-mudahan doakan biar Pak Andika jadi orang yang baik, insya Allah ya. Allah tuh tahu kalau kita siang tuh sibuk. Allah tuh tahu kita sok sibuk gitu ya. Mulai sibuk main futsal lah ya. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan persiapan akhirat. Ya itu kesenangan duniawi maksud Pak Andika ya. Dipanggil Allah, masih aja kita sibuk memperjuangkan dunia kita untuk mengalahkan akhirat. Nah ini sebuah kesalahan dan fatal. Maka tebuslah dengan waktu malam. Yang celaka itu udah siang sibuk sama manusia, malamnya sibuk sama tidurnya. Jadi kesempatan buat Allah kapan? Sementara yang menentukan segala kehidupan siapa? Allah. Yang beri rezeki siapa? Allah. Yang beri sehat siapa? Allah. Yang menguji sakit dan menyembuhkannya siapa? Allah. Yang mempunyai ilmu siapa? Allah. Yang berikan cerdas, pintar, paham ilmu siapa? Allah. Tapi siang kita sibuk sama Allah? Bukan. Siang sibuk sama siapa? Manusia. Malamnya kita sibuk apa? Memperturutkan nafsu ngantuk kita. Terus kapan? Kapan buat Allahnya? Ya. Oke. Baik, sekarang kita ayat 8 ya. Perhatian ke-8, wad pakai dal ya, za. Wadkuris, jadi nggak boleh de karena itu dal, ini dal. Wadkuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadkuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Fokus, bisa dibikin jeda-jeda. واذكر اسم ربك وتبتل واذكر اسم ربك وتبتل. Itu ingat 3 kali, 4 kali, 5 kali, diingat. Jangan wadh, ingat ya, bukan wadh ya. واذكر اسم ربك وتبتل واذكر اسم ربك وتبتل. Kemudian yang kedua, ilaihi tabtila. Jangan giginya panjang ya. Enggak boleh ilaihi tabtila. Salah. Ilaihi tabtila. Apa? Salah. Harusnya gimana? Ilaihi tabtila. Ilaihi tabtila. Gitu ya. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر pakai sin ya. واذكر اسم ربك ayat 8, dan sebutlah, ingatlah nama Allah Tuhan kalian. Ya, kita selalu mengingat Allah ya, ingat emang siapa yang kasih sehat tadi, ingat ya. Jadi zikir itu maknanya bisa nyebut, bisa mengingat, jadi utamanya ingat ya. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah tabtila, dengan ibadah sepenuh hati yang sungguh-sungguh. Maksudnya itu tadi yang Pak Dika sampaikan, bangun salat malam jangan kita cuma pipis aja, dan sejatinya Allah itu sudah memberikan alarm dalam tubuh kita. Kita jam waker itu kadang-kadang kita bisa matikan di saat kita udah ngantuk, begitu matiin lagi. Tapi ada alarm yang nggak bisa dibohongin. Apa itu? Organ tubuh kita. Seperti apapun kita makan di waktu pagi, siang, sore, maka pencernaan kita mengolah di saat kita tidur. Nah, jam 2, jam 3 orang beda-beda tuh. Nanti terasa pipis kita. Kalau orang diberikan hikmah yang cerdas,
akal yang mukmin, yang soleh, maka dia sejatinya sedang dibangunkan oleh Allah. Jam 2 seakan-akan gini, Allah sedang bicara nih. Waktu kita terasa pengen pipis, Allah bilang apa? Wahai hambaku yang sedang dirundung masalah, siapa di antara kalian yang sedang sakit dan ingin sembuh? Siapa yang sedang punya masalah, ingin diselesaikan masalahnya? Bangunlah, ayo bangun. Kau sudah aku bangunkan. Dengan cara apa tadi? Terasa pengen pipis. Cuman masalahnya apa? Banyakan manusia habis pipis ngapain? Pilih tidur lagi atau sholat? Nah ini masalah. Mudah-mudahan dengan kita tahu sekarang, kita memilih sholat meskipun hanya beberapa rakaat. Hubbul jannah bimakari. Ternyata bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai. Umpannya surga itu ternyata banyak yang tidak disukai oleh manusia. Apa contohnya? Ya bangun sholat malam tadi. Mana yang lebih disukai oleh manusia? Di saat waktu tersebut, waktu malam dingin-dingin, ngantuk, pengen pipis, habis pipis, apa yang disukai? Tidur. Apa yang tidak disukai? Sholat, baca Quran. Dan hubbul jannah bimakari. Ternyata justru surga itu diliputi umpannya, maksudnya adalah hal-hal yang kebanyakan manusia tidak menyukainya. Allah, ya mudah-mudahan kita setelah ini jadi semangat ya untuk melawan rasa malas dan rasa ngantuk di waktu malamnya. Jadi Allah ingatkan kita, ingatlah Tuhanmu, beribadahlah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, dengan sepenuh hati. Oke, ayat 9 sekarang. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal jangan dijeda. Dan Rabbul masyriqi wal maghribi. Salah. Kayaknya tidak panjang. B-nya juga nggak panjang. Jadi gimana? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wakila, bukan wakila. Wakila pakai kaf. Wakila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Oke, coba ikutin Pak Diken. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Oke. Jangan boleh mantul karena itu bukan huruf qalqalah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Oke, ayat 9 dan anak sekalian perhatikan. Siapa Allah? Gitu ya. Siapakah Allah yang harus kalian ingat tadi? Rabbul masyriqi wal maghrib. Allah adalah penguasa, Tuhannya timur dan barat. Jadi timur dan barat ini karena ini, dunia ini dulu dikuasai oleh Masyriq wal Maghrib, ya. Nah, dua-duanya itu meskipun dulu dikuasai Romawi, ya misalnya gitu kan, dan apa? Rom, ya, Persia, ya. Tetap penguasa semua itu adalah Allah sejatinya. Mereka diberikan kekuasaan, tapi penguasa tunggal dan sejati adalah Allah Ta'ala. Maka dikatakan Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa dia. Dialah Allah Tuhan timur dan barat, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang layak kau sembah kecuali hanyalah Dia. Gitu ya. Kemudian fattakhidhu wakila. Fattakhidhu, maka jadikanlah Allah itu wakila, sebagai pelindung kalian, ya. Jangan berlindung kepada selain Allah. Kalau kita berlindung kepada selain Allah, kepada bangunan bisa lapuk, rusak, hancur. Kalau kita berlindung kepada ibu dan ayah kita, ayah dan bunda kita bisa meninggalkan kita. Mungkin mereka kemudian berpulang kepada Allah alias meninggal dunia. Kalau yang melindungi mereka, habislah kita.
Tapi kalau yang melindungi kita adalah Allah Ta'ala, seperti Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik, cukuplah Allah sebagai pelindungku, dan sebaik-baik pelindung dan penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti kaitan dengan malam apa? Minta perlindungan kepada Allah dari virus corona, dari berbagai macam bala dan musibah. Minta perisai kepada Allah Ta'ala agar menjaga diri kita bukan hanya dari bala dan musibah, tapi dari perbuatan maksiat dan dosa. Minta sama Allah ya. Oke, ayat 10 ayat terakhir. Wasbir, bir itu dibaca tarqiq ya tipis. Wasbir ala ma yaqulun. Oke, bisa berhenti di sini dulu kalau menghafalnya. Kalau dilanjutkan, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wah, pakai terasa ya, pakai ha besar. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ya, itu sifatnya sama seperti sin ya, tapi bentuknya tebal. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wahjurhum Allah ya. Wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir, bersabarlah kalian, bersabarlah wahai Muhammad, maksudnya gitu ya. Tapi ini ayat kan kita umatnya, jadi kita juga diperintahkan buat sabar. Nabi aja sabar ya. Wasbir ala ma yaqulun, sabar dengan apa yang mereka katakan. Emang ngatain apa sih? Macam-macam. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengatai Nabi macam-macam, dari mulai bodoh sampai gila. Kita juga diminta sabar ya. Nabi itu sifatnya kayak gitu. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi kalau disakiti ya'fu, memaafkan, wa la yu'aqib, dan tidak punya niat untuk membalasnya. Wa in khusima yasmut. Dan beliau kalau dicaci, dimaki, yasmut, diam, wa la yujawib, dan tidak menjawab. Ya. Wahjurhum hajran jamila. Kalau kita dimaki, dicaci sama orang, kalau kita ngikutin ayat ini apa? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka, orang-orang yang mencaci, memaki, menghina ini, tapi ninggalinnya juga hajran jamila, dengan baik ninggalinnya. Jangan katain lagi, tapi ambil pergi. Itu bikin orang kesel. Dasar kamu, kucing kamu tuh, apa? Cicak kamu tuh. Jadi kata-kata nggak kelar-kelar. Dikatain dasar kamu, gila. Nabi Muhammad, Nabi meninggalkan pelan-pelan, senyumin, maafin ya. Insya Allah Ustaz berat, iya. Justru karena beratlah maka balasannya surga. Kalau ringan balasannya cuma kipas angin ya. Jadi balasannya surga, banyak kenikmatannya, maka tantangannya juga tidak mudah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengajar hal-hal yang mulia, apa yang ada dalam Quran surah Al-Muzammil ini. Baik, anak-anak sekalian, sudah selesai. Mari kita ulangi ayat 6, 7, 8, 9, 10, dan satu ayat kita ulang dua kali ya. Baik, fokus perhatikan dari mulai ayat 6. Inna nasyiatal. 1, 2, 3. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna laka fin nahari sabhan
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, cukup untuk pertemuan kedua ini. Alhamdulillah kalian dan Pak Andika bersama-sama telah melafazkan surah Al-Muzammil babak 2 6 sampai 10. Hafalkan baik-baik, ikuti panjang pendeknya, jangan sampai kamu membaca panjang bacaan yang pendek atau sebaliknya membaca pendek bacaan yang panjang, maka itu salah ya. Dan mohonlah kepada Allah semoga Quran dapat merahmati kita. Allahumma arhamna bil Quran, untuk diri kita, ayah bunda kita, dan guru-guru kita semua insya Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa nanti di kesempatan berikutnya. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.